Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliza Fauziah, NIM T20184063. Di sini saya dari kelompok 10 dan sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian manajemen layanan bimbingan dan konseling. Nah, menurut pendapat kita, layanan merupakan suatu tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, adapun pengertian bimbingan secara istilah, ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut Dewa Ketut Soekardi, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus tercapai dalam sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri. Nah, dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dalam penyesuaian diri di lingkungan. Yang kedua, menurut Koestor Partowisastro, yaitu bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya mengenai dirinya sendiri. Yang ketiga, menurut Muhammad Surya, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri, untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Nah, jadi bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang atau konselor atau yang biasa disebut dengan guru BK agar yang diberikan bimbingan itu menjadi lebih terarah dan dapat mengambil keputusan dengan tepat bagi dirinya dan lingkungannya untuk hari ini, masa depan yang akan datang. Nah, kemudian adapun pengertian konseling secara harfiah menurut beberapa pakar. Yang pertama, menurut Profesor Prayitno dan Erman Anti, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang ahli atau yang biasa disebut dengan konselor kepada individu yang sedang menjalin suatu masalah atau yang disebut dengan konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Yang kedua, menurut Hasan Langgulung, konseling merupakan proses yang bertujuan menolong seseorang yang mengidap kegoncangan emosi yang belum sampai pada tingkat kegoncangan psikologis atau kegoncangan akal. Nah, agar ia dapat menghindari diri daripadanya. Yang ketiga yaitu menurut Bimo Walgito, konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individual dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, jadi di sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya konseling merupakan sebuah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah hidup dan kehidupannya yang dihadapi oleh klien, dengan cara wawancara atau dengan cara yang disesuaikan dengan keberadaan lingkungannya. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa kepada semua konselor, keputusan akhir dari sebuah proses konseling diserahkan kepada klien, bukan sebaliknya konselor yang mengambil keputusan pemecahan masalahnya. Nah, dari pengertian layanan, bimbingan, dan konseling tadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya layanan bimbingan dan konseling merupakan pelayanan yang diberikan oleh konselor berupa bantuan atau pertolongan serta pengarahan kepada individu atau kelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan dalam hidupnya. Nah, maka dalam pengertian bimbingan dan konseling ini merupakan bantuan atau pertolongan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang tujuan manajemen layanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum dan yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan umum dari manajemen layanan bimbingan dan konseling yang pertama, agar siswa dapat memperkembangkan pengertian dan pemahaman dirinya untuk mencapai kemajuan sekolah. Yang kedua, agar siswa dapat memperkembangkan pengetahuan tentang dunia kerja
kesempatan kerja, serta rasa tanggung jawab dalam meraih peluang dan memilih dalam suatu kesempatan kerja tertentu. Yang ketiga, agar siswa dapat memperkembangkan kemampuan untuk memilih dan mempertemukan pengetahuan tentang dirinya dengan informasi yang ada. Dan tujuan umum yang keempat yaitu agar siswa dapat mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan harga orang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan khusus manajemen layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, agar para siswa dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang kedua, agar siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungan. Yang ketiga, agar siswa dapat mengatasi dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, agar siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyalurkan potensi-potensi yang dimilikinya. Jadi, tujuan pelayanan dasar bimbingan ini itu bertujuan untuk membantu semua peserta didik agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh dasar keterampilan hidupnya, atau dengan kata lain, membantu peserta didik agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip-prinsip manajemen layanan bimbingan dan konseling. Jadi ya teman-teman, secara umum itu prinsip-prinsip manajemen layanan bimbingan dan konseling itu meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua itu pengorganisasian, yang ketiga penyusunan personalia, yang keempat pengarahan dan kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu pengawasan. Nah, langsung aja nih bahas yang pertama yaitu tentang prinsip perencanaan. Jadi maksudnya apa? Jadi sebagai suatu layanan pastinya kan membutuhkan perencanaan yang matang ya, harus benar-benar tersusun rapi gitu rencananya ya, dan sistematis. Agar apa? Agar pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ini bisa memperoleh hasil sesuai tujuan yang telah dirumuskan atau tujuan yang telah ditetapkan seperti itu. Dan prinsip yang kedua yaitu pengorganisasian. Jadi biasanya itu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu dikelola dan diorganisir. Nah, sistem pengorganisasiannya itu gimana sih? Biasanya sistem pengorganisasian bimbingan dan konseling itu bisa diketahui dari struktur organisasi sekolah tersebut seperti itu. Dan prinsip yang ketiga yaitu penyusunan personalia. Maksudnya apa? Jadi biasanya para personalia itu ataupun staf yang bertugas dalam layanan bimbingan dan konseling itu sudah ditetapkan. Jadi sudah disusun gitu, sudah tersusun secara rapi dan dibagi tugasnya. Agar apa? Agar pelaksanaannya itu efektif dan efisien seperti itu. Dan yang keempat, prinsipnya yaitu prinsip pengarahan dan kepemimpinan. Jadi berkaitan dengan mengarahkan dan memimpin itu biasanya para personalia itu bekerja sesuai dengan job atau bidangnya masing-masing. Agar apa? Agar layanan bimbingan dan konseling itu menjadi lebih terarah seperti itu. Dan yang terakhir yaitu prinsip pengawasan. Maksudnya apa? Jadi pengawasan dan penilaian itu terkait kegiatan mulai dari penyusunan rencana program hingga pelaksanaannya. Agar apa? Agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya seperti itu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Dwi Wuliasari, NIM T 2018-462. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai yang akan saya jelaskan yaitu pola manajemen layanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini akan menjelaskan apa sih pola manajemen layanan bimbingan dan konseling itu gitu. Jadi, pola manajemen layanan bimbingan dan konseling itu adalah kerangka hubungan secara struktural antara berbagai bidang atau sebagai kedudukan dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di madrasah. Nah, kerangka hubungan tersebut itu biasanya berupa gambar dalam satu struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Nah,
sesuai dengan pola yang dianut oleh masing-masing sekolah. Jadi setiap sekolah itu mempunyai pola yang berbeda-beda. Tapi di sini dijelaskan bahwa pola manajemen bimbingan dan konseling ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pola profesional dan pola non profesional. Nah, yang dimaksud dengan pola profesional itu biasanya bersangkutan bagaimana direkrutnya seorang guru tersebut dari alumni bimbingan dan konseling baik setara 1 S1 atau setara 2 S2 dan setara 3 S3. Jadi pola profesional ini biasanya langsung bertujuan pada guru yang berprofesional pada bidangnya, yaitu bidang BK, S1, S2 maupun S3. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan pola non profesional itu adalah guru pembimbing direkrut bukan dari alumni bimbingan dan konseling. Pola non profesional ini biasanya menetapkan kepala sekolah atau kepala madrasah, guru mata pelajaran tertentu ataupun wali kelas sebagai petugas bimbingan. Jadi kalau bimbingan non profesional ini pola non profesional ini tidak harus lulusan S1 BK, S2 BK atau S3 BK gitu. Jadi semua guru bisa menjadi seorang guru BK dan itu masuk pada pola non profesional. Nah, sangat singkat sekali saya jelaskannya bahwa pola manajemen layanan bimbingan dan konseling ini berupa struktur yang biasanya kita lihat di sekolah gitu ya, ada di ruang guru biasanya, berupa struktur yang tergambarkan gitu. Jadi ada gambarnya ya, sudah ada gambarnya, sudah saya cantumkan di makalah ya. Kalau contohnya yang non profesional itu ya biasanya berawal dari kepala sekolah atau petugas pembimbing utama, lalu melalui komite sekolah, turun lagi kepada wakil kepala sekolah pada urusan administrasi umum, wakil kepala sekolah pada urusan pendidikan dan pembelajaran, wakil kepala sekolah pada urusan kesiswaan. Nah, ini yang bertugas yaitu wakil kepala sekolah pada bidang umum pendidikan dan pembelajaran itu turun lagi kepada tenaga pengajar atau kepada guru wali kelas atau guru-guru tertentu gitu, langsung pada para siswanya, itu yang non profesional. Nah, sedangkan pada struktur profesional itu yang pertama yaitu kepala sekolah melalui komite sekolah langsung turun lagi kepada wakil kepala sekolah urusan administrasi umum, wakil kepala sekolah urusan pendidikan dan pembelajaran, wakil kepala sekolah urusan kewirausahaan. Nah, itu langsung turun kepada wakil kepala sekolah yang berurusan pada pendidikan dan pembelajaran, itu langsung ke tenaga pengajar yang lebih khususnya pada urusan BK yang tadi saya bilang lulusan S1, S2 atau S3, langsung ada koordinatornya, koordinator BK-nya, langsung turun lagi kepada staf BK dan tenaga penunjang. Jadi lebih simpelnya lagi saya jelaskan bahwa struktur struktur profesional dan non profesional itu beda gitu ya. Jika yang non profesional itu lebih simpel, lebih langsung kepada guru yang mungkin tidak profesional di bidangnya. Nah, sedangkan yang profesional itu terbagi menjadi lebih rinci dan lebih pada bidangnya gitu, karena ada koordinator BK, staf BK, tenaga penunjang BK, sehingga tugasnya yaitu tertugas dengan jelas bahwa guru BK itu tugasnya melayani melayani siswa-siswanya yang bermasalah gitu, bukan hanya bermasalah tapi juga yang mungkin berprestasi seperti itu. Lebih jelasnya gambar-gambarnya sudah saya jelaskan atau sudah saya cantumkan di makalah, bisa kalian buka lagi gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.